Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris, yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku bertahan aku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berkat tepuk tangan yang baik. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita salam sama kanan kirinya, katakan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah. Mari kita satukan hati di dalam doa. Berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bahkan saudara-saudari kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Yang percaya Tuhan akan memberikan kesehatan yang baik. Tuhan akan memberkati keluarga besar kami. Tuhan akan memberkati pelayanan kami. Tuhan akan memberkati bisnis usaha pekerjaan kami oleh darah Yesus. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan menyertai kami dan melindungi kami ya Bapa.
Jikalau Tuhan ada orang-orang yang akan berniat jahat kepada setiap kami, kami percaya Tuhan akan menghalangi Tuhan setiap mereka Tuhan, sehingga kebaikan, kemenangan bisa kami terima Tuhan berasal daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan lebih lagi ya Bapa, sehingga Tuhan kami pulang dari tempat ini Tuhan ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bahkan Tuhan tutup bungkus Tuhan kebenaran firman yang akan disampaikan Tuhan oleh Gembala Bapak rohani kami Tuhan di tempat ini Tuhan, berikan Tuhan kata-kata yang hikmat, pengertian Tuhan bagi setiap kami ya Bapak, sehingga Tuhan kami pulang bisa membawa rema kebenaran firman, sehingga bisa menjadi penuntun hidup bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus, beracara Tuhan di dalam ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih cinta lagi kepada Tuhan. Tapi bukan hanya dengan sekedar kata-kata ya Bapak, tapi dari hati kami Tuhan, kami mau kepada Engkau ya Bapak.
yang melawat Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami ya Bapa. Kami mau ekspresikan Tuhan dengan menyanyi, melompat, memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan tempat ini menjadi tempat kesukaan Tuhan. Yes. Begitu juga dengan kami ya Bapa. Begitu menyukai Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba lihat kanan kiri. Ada teman-teman yang baru hadir pada pagi hari ini. Kalau ada boleh lambaikan tangan. Lalu kalau misalnya ada, saudara lihat kanan kiri masih belum pernah kenalan. Ayo, salam, salam. Keluar dari tempat duduknya katakan selamat berkenalan, selamat beribadah di tempat ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya cuaca hujan tidak akan membuat kita untuk tidak datang untuk mencari Tuhan. Amin. Kita lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Kita akan menyanyi melompat untuk Tuhan. Saudara semuanya berjiwa muda. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Allah yang
Haleluya. 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 Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku jalani kehidupan. Kau menekanku atas gunung batu, kau beriku berjalan bersamamu, tak akan ku gentar dalam menolongmu, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batuku, kau beriku Kita akan sama-sama mendeklarasikan, katakan, bangkit jadilah pemenang. Bisa semuanya? Amin. Amin. 1, 2, 3. Bangkit, jadilah pemenang. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastra. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, berkebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan setiap anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Sama memberi semuanya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman
pagi menjelang siang ini kami boleh berada di bait-Mu yang kudus. Terima kasih atas kesempatan, kemampuan, kerinduan, kehausan yang Kau berikan kepada kami pribadi untuk datang ke rumah-Mu yang tidak lain dan tidak bukan karena Engkau ingin memberkati kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat. Ajarkan kami, buat kami mengerti langkah apa yang harus kami ambil seturut dengan kehendak. Ajarkan anak-anak-Mu agar tuntun pimpin langkah mereka sehingga mereka seturut dengan kehendak. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati, yang percaya ada pengurapan yang baru yang Kau berikan buat mereka, ada berkat yang baru yang Kau berikan buat mereka, sehingga mereka tidak sama lagi ketika mereka datang. Mereka membawa berkat surgawi ketika mereka pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berikan hamba-Mu otoritas dan kuasa surga, perkataan sederhana tapi memiliki kuasa. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk diam dalam hadirat-Mu untuk menangkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama katakan amin. Shalom semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Saya tiba-tiba diingatkan tentang masa-masa pertama kali ada pandemi. Di waktu ada kejadian COVID, saya coba kontak ke teman-teman di Wuhan dengan menggunakan WeChat. Kalau ke China itu nggak bisa pakai WhatsApp, WeChat. Kebetulan saya punya beberapa relasi bisnis di sana di Wuhan. Dan mereka cuma bilang gini, bro, remember to use masker. Saya coba tanya obatnya, penanganannya, karena Wuhan lebih dahulu kena. Tetapi dia cuma bilang 1 poin, masker. Dan pada saat itu kita belum terbiasa pakai masker. Jadi saya sempat mentertawakan nasihat yang diberikan oleh teman-teman dari Wuhan. Ternyata beberapa saat setelah kejadian itu, saya masih ingat di awal tahun 2020 di Januari. Sebenarnya isu penyakit itu sudah mulai ada di Desember 2019. Tapi mulai heboh dan mulai naik ratingnya itu di awal 2020. Ternyata di Batam ini heboh membeli masker diserbu. Ya, sampai masker harganya melambung tinggi. Dan di situ bahkan sesama saudara pun untuk dapat masker itu sampai berebutan. Saya nggak bilang tetangga atau orang lain, saudara aja berebutan. Ya, puji Tuhan, saya dalam keluguan, dalam kebingungan, tiba-tiba kakak kandung saya yang ada di Batam juga, dia info ke saya, Win, mau masker gak? Saya bilang, mau lah kalau ada. Ada nih Cici, ada, yuk kita bagi-bagi. Saya ingat kejadian. Tapi jujur teman-teman bisnis saya di Batam, tetangga, gitu ya, saudara yang bukan kandung, untuk mendapatkan masker mereka tidak mau berbagi. Hanya kakak saya perempuan pada saat itu yang berbagi sama saya. Artinya apa? Di dalam masa sulit, karakter seseorang itu akan terlihat nyata. Kalau dalam masa senang, semua orang bisa berbagi. Tapi di masa-masa sulit, sangatlah susah untuk berbagi. Karena semua orang akan lebih memikirkan diri sendiri. Dan hari-hari ini masa sulit masih terus bergulir, masih terus berjalan.
Karena memang Alkitab mengatakan demikian. Kalau saudara-saudari sekalian sering baca Alkitab, khususnya di tanda-tanda akhir zaman, apa yang dikatakan Alkitab itu nyata, terbukti. Jadi memang menjelang kedatangan Tuhan Yesus, hari-hari akan semakin jahat. Bukan hanya sakit penyakit yang tidak pernah selesai. Salah satunya COVID sampai hari ini tidak pernah selesai. Karayon kita bahkan sudah sampai booster 4. Booster 3, booster 4. Jadi memang tidak pernah ada solusinya sampai hari ini. Itu baru penyakit. Pertama-tama manusia takut, ya. Tapi lama-lama terbiasa. Belum lagi sekarang kita sudah lihat di awal tahun, alam sudah mulai tidak bersahabat dengan kita. Dan timbul lagi masalah-masalah lain, yaitu resesi ekonomi, bahkan resesi global di multidimensi. Bukan hanya resesi ekonomi. Jadi ke depan akan semakin susah, semakin sulit. Dan akan terjadi kenyataan karakter yang akan terlihat lebih jelas karena masa-masa yang sulit. Kita bisa baca apa yang akan terjadi itu di Matius 24. Kalau kalian baca nanti di Matius 24 itu tentang tanda-tanda akhir zaman. Itu sudah terbukti dan sedang terjadi. Tetapi yang menarik, waktu saya diingatkan tentang COVID, tiba-tiba Roh Kudus berbicara sama saya tentang pemisahan. Coba kita buka Matius 25 ayat Matius 25 ayat 31 dan 32. Matius 25 ayat 31 dan 32. Demikianlah firman Tuhan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Menarik. Saya sempat belajar dan saya rasa keingintahuannya besar sekali. Karena saya hanya berpikir begini, apa maksud Tuhan Yesus berkata tentang gembala yang mengembalakan domba dan kambing dan akhirnya memisahkan? Karena ini pasti terjadi dan akan terjadi. Kalau Yesus yang berkata, firman Tuhan ya dan amin, itu pasti akan terjadi. Karena saya percaya Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran, dan itu artinya tidak ada dusta di mulutnya. Ketika dia berkata tentang kebenaran, pasti akan terjadi. Lalu saya mulai cari artikel tentang gembala-gembala Palestina atau gembala-gembala Israel pada zaman itu. Dan ternyata memang benar. Gembala itu mengembalakan kambing dan domba pada siang hari, dikumpulkan di padang rumput terbuka. Lalu pada saat petang hari, sore hari, baru dipisahkan domba dengan kambing. Menarik, sangat menarik. Kalau dulu saya pernah putar filmnya di sini, domba mendengarkan suara gembala. Jadi ketika orang asing di tengah kandang domba, lalu panggil dombanya nggak ada yang mau dekat. Tapi ketika gembalanya ada di tengah kandang domba, dengan suaranya yang khas, dombanya itu pada ngumpul ke gembalanya. Makanya dikatakan domba mendengarkan suara gembala. Itu domba-dombanya Tuhan. Kenapa mereka dipisahkan? Karena kambing ini adalah binatang yang individualis.
Kalau domba sama domba, mereka senang berdempetan. Mereka senang saling menghangatkan tubuh, bergerumbul, berkerumun, unity. Domba. Kalau kambing dia lebih sendiri-sendiri. Nah, biasanya pada saat malam hari, terkadang kambing ini suka menyeruduk domba sehingga dipisahkan. Kambing dengan kambing, domba dengan domba. Kambing masuk kandang pada saat itu ya, domba ditaruh di padang rumput yang luas atau ditaruh di biasanya kandang yang terdiri dari batu pada saat itu. Nah, domba-domba itu akan berkumpul. Kalau kambing-kambing itu dia akan sendiri-sendiri posisinya. Dan pada saat itu mayoritas domba itu berwarna putih. Kambing pada saat itu lebih dominan ke warna hitam, walaupun kalaupun ada corak-corak yang lain, tapi tetap dominannya warna hitam. Lalu saya tanya sama Tuhan, apakah ini akan terjadi? Dan kapan waktunya akan terjadi? Tiba-tiba Tuhan bicara bahwa ini akan terjadi di ayat 31, bahwa ketika dia datang. Kalian bisa baca nanti domba ditaruh di mana, kambing taruh di mana. Kalian bisa baca artinya apa, itu ada terusan ayat. Tapi kita nggak akan bahas ke sana. Lalu tiba-tiba saya bertanya, kenapa Tuhan saya harus bawakan ini? Lalu Roh Kudus berbicara supaya kita semua mendapat posisi seperti domba di sebelah kanan Yesus. Amin. Jadi ada rahasia yang Tuhan mau bicarakan sama kita. Yang pasti kita semua akan diberkati. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, kamu akan diberkati. Lalu Roh Kudus bawa saya kepada tulisan Paulus. Saya bilang begini, bagaimana saya harus menjadi domba yang merupakan domba Tuhan. Dan saya dibawa ke satu pengertian tentang kehidupan adalah sebuah pertandingan. Saya tanya, temanya apa? Dan Roh Kudus bilang, menjadi pemenang. Tema khotbah hari ini, menjadi pemenang. Saya dibawa ke satu nats di mana Paulus mengerti tentang pemisahan yang akan terjadi di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan nats ini dia sampaikan kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Kita buka 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Minggu lalu kita berbicara tentang penyembah dalam roh dan kebenaran. Saya terkejut tadi VOP berbicara tentang penyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang mau disampaikan lebih awal, sehingga tadi terjadi pengulangan. Kalau terjadi pengulangan berarti Tuhan ingin berbicara seperti itu kepada kita. Itu adalah firman yang hidup tentang penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya menyembah mengangkat tangan, tetapi kehidupannya bukan dalam penyembahan. Makanya dikatakan menyembah siapa? Kalau dia menyembah Yesus, otomatis dia punya karakter Yesus. Tadi bagus sekali VOP. Singkat, sederhana, tapi bermakna. Nah, hari ini kita akan lebih dalam lagi untuk menjadi pemenang. Karena setiap hidup pasti ada pertandingan. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau kita disebut sebagai pemenang atau kita mendapatkan suatu kemenangan, pertanyaannya adalah kemenangan atas diri sendiri atau kemenangan atas kompetisi? Ada yang bisa jawab? Kompetisi. Yang setuju kompetisi angkat tangan? Yang kemenangan atas diri sendiri angkat tangan?
yang nggak tahu lipat tangan. Kemenangan biasanya identik dengan sebuah kompetisi atau pertandingan. Kenapa? Kemenangan atas diri sendiri, kalau satu kompetisi, pesertanya satu orang, panitianya orang itu, penyelenggaranya orang itu, penanggung dananya orang itu, lapangannya yang punya orang itu, dan dia bertanding sendirian, bisa nggak kita katakan pemenang? Seharusnya tidak. Kenapa? Saya bisa menyatakan diri saya pemenang walaupun saya loser, karena tidak ada pembanding. Saya bisa katakan orang ini ganteng karena ada pembanding. Saya bisa mengatakan orang ini cantik karena ada pembanding. Saya bisa mengatakan orang ini pemenang karena ada pembanding. Jadi yang dikatakan pemenang, syaratnya adalah dia harus ikut pertandingan. Dia harus ikut sebuah kompetisi. Baru teruji dan terbukti dia adalah pemenang. Yang mengerti katakan yes. Oleh sebab itu kita buka ayatnya. Berdasarkan ayat yang mana? 1 Korintus 9 ayat 24. Untuk menjadi pemenang, kita harus ikut bertanding. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Di dalam gelanggang pertandingan ada peserta, ada penonton. Benar? Kalau peserta, dia ikut bertanding. Kalau penonton, dia melihat pertandingan itu. Otomatis untuk jadi pemenang itu bukan bagian si penonton, tapi untuk jadi pemenang itu adalah bagian peserta. Kita harus menjadi orang Kristen yang ikut dalam pertandingan, bukan menonton, melihat sebuah pertandingan. Banyak orang Kristen tahu tentang pertandingan, tahu tentang sepak bola, tahu tentang bulu tangkis, tapi belum tentu dia bisa bermain bulu tangkis atau bermain sepak bola. Saya suka sekali melihat pertandingan biliar. Dari sudut ini, angle sini bisa muter bolanya. Ya. Malah biliar yang model sekarang karena modern ya, bolanya di sini. Kalau dulu langsung tembak masuk ke hole-nya, lubangnya, tapi enggak. Sekarang sengaja di model belok sini, belok situ, belok situ, belok sini, baru masuk. Untuk menunjukkan skill mereka. Senang. Suruh main biliar nggak bisa. Gaya-gaya ya. Sticknya dari belakang, nggak masuk, gaya doang gitu. Ketika stick dari belakang kan semua orang pada nonton kan, nggak masuk. Gitu. Kenapa? Karena saya jarang bertanding, tidak pernah bertanding, saya tidak pernah masuk dalam pertandingan biliar. Tapi saya sering menonton, melihat. Orang Kristen banyak seperti itu. Dia mendengar firman, dia mengetahui firman, tapi dia tidak pernah melakukan firman. Bagian orang Kristen ini hanya menonton. Tapi sebagai orang Kristen yang menonton, yang mendengar, yang bertepuk tangan, yang bersorak-sorai seperti menyembah, tetapi belum tentu dia ini adalah bagian dari peserta. Belum tentu orang-orang ini adalah pelaku dalam kebenaran. Tapi untuk jadi pemenang syaratnya ikut bertanding. Katakan ikut bertanding. Jadi jangan jadi penonton. Harus ikut bertanding. Lakukan firman. Belajar firman, mengerti firman, jangan tambah wawasan, tapi lakukan firman. Kenapa? Ketika kita lakukan firman, firman itu adalah Tuhan, dia akan beserta dalam hidup kita. Dia akan menyertai kita. Kalau mau tahu gimana caranya Tuhan yang tidak terlihat ada dalam hidup kita, lakukan firman. Karena Allah itu adalah firman itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah
Yohanes 1. Jadi kalau kita mau jadi pemenang, yang pertama syaratnya ikut bertanding. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat berikutnya dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Menguasai diri ini tidak mudah untuk seorang atlet. Dia harus menjaga kalorinya, dia harus menjaga berat badannya, dia harus menjaga latihannya, dia harus menjaga pola hidupnya, dia harus menjaga antara aktivitas dan istirahatnya. Pelatihnya bilang, kamu jangan makan lemak kebanyakan. Begitu temannya ulang tahun, nih ada babi hong, kocak loh. Mata sudah gemetar-gemetar. Satu ingat pelatih, tapi di depan mata ada babi hong. Menguasai diri itu tidak mudah. Kebanyakan dari kita lapar mata. Ya, yang perempuan di atas bagus pegang di tas. Benar nggak? Kalau saya nganterin perempuan belanja, terus terang deh. Aduh, ini istri saya, aduh langsung ngomong besar. Belinya satu macam, tapi pergi ke 5 toko. Satu macam, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kenapa? Cari yang paling efisien. Sehingga terkadang begitu pulang dari ngantar istri saya, biasanya saya ke panti tunanetra. Untuk apa? Refleksi. Betisnya pada pegel semua. Jadi menguasai diri ini nggak mudah. Itu perempuan. Bagaimana dengan laki-laki? Saya juga punya lapar mata. Saya suka sekali melihat barang-barang teknik. Kalau melihat tang bagus gitu ya di toko online. Ini tangnya keren nih. Sudah bisa ngejepit, bisa motong kabel, bisa ngupas kabel. Wah, pokoknya keren. Pengen beli. Apalagi sekarang ini saya lagi semangatnya mau benerin TV, belajar TV LED. Kalau dulu kan saya belajarnya TV tabung, zaman saya dulu sekolah tuh, saya sekolah di STM, itu belajarnya TV tabung tuh, zaman dulu. Nah sekarang kan TV-nya sudah LED, tabung, plasma, LCD, LED, ya. Sekarang namanya micro LED keluar lagi, jadi layarnya bisa digulung. Udah keluar lagi yang baru. Jadi kalau di China pameran-pameran yang pakai layar itu tinggal gulung, kasih tabung kotak bawah digelar gitu. Micro LED keluar lagi. Jadi teknologi selalu berkembang. Nah, tujuan saya baik karena ingin belajar. Tujuan saya baik karena ingin mengupgrade diri. Tapi terkadang saya memaksakan diri. Saya memaksakan. Banyak orang yang tidak bisa menguasai diri, memanage diri, mengatur diri. Akhirnya apa? Memaksakan diri, membebani diri, bahkan melukai diri. Ini bahaya. Kenapa? Karena dia tidak pernah berlatih untuk menguasai diri. Ingat, latihan itu selalu ada, tidak boleh berhenti. Karena seorang atlet harus terus-menerus berlatih. Kalau tadi ikut dalam bertanding, yang kedua harus melatih menguasai diri. Karena menguasai diri harus ada latihan. Menguasai diri tidak semena-mena langsung jreng. Wah, orang ini penguasaan dirinya hebat sekali. Tidak, dia latihan. Harus ada latihan. Nah, banyak orang yang tidak bisa memanage diri, menguasai diri, mengatur diri, tetapi membebani diri, memaksakan diri. Apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya melukai diri sendiri. Ini makanya diperlukan untuk latihan menguasai diri dari seorang atlet. Jadi kalau mau jadi pemenang,
pertama ikut bertanding, kedua harus melatih diri kita untuk bisa menguasai diri. Berlatih menguasai diri, itu yang kedua. Gak mudah itu, tapi harus kita lakukan. Dan percayalah kita bisa lakukan dengan bantuan Roh Kudus. Yang ketiga, kita lanjut ayat selanjutnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ada tujuan dan ada arah. Tidak berlari tanpa tujuan, dan bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ada arahnya. Ada tujuan, ada arah. Kalau kita mau ke BCS, tidak perlu lewat Batu Aji. Dari sini maksudnya. Ya, kalau mau ke BCS tinggal terus belok kanan sampai. Bisa nggak dari Batu Aji? Bisa. Dari sini ke Tiban Temiang Batu Aji Muka Kuning turun ke Jalan Raya, baru ke BCS. Harus ada tujuan dan arah. Tujuan saja tidak cukup, karena kita perlu arah. Arah saja tidak cukup, karena kita tidak tahu tujuannya mau kemana. Jadi kita perlu tujuan dan arah. Untuk jadi pemenang, ikut bertanding, kedua berlatih menguasai diri, ketiga harus mengetahui tujuan dan arah. Banyak orang berniat baik, kayak saya tadi kembali lagi, saya ingin belajar TV. Kenapa? Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya apa saya belajar TV? Begini, di gereja ini terlalu banyak TV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, di atas 7, 8. Ada 8 LED TV di gereja ini. Ini layar. Kalau saya tidak punya skill untuk memperbaiki TV, maka akan lebih costly. Ya, lebih costly. Dan kebetulan bukan dipaksakan, karena memang saya hobinya, passionnya di elektronika. Jadi saya suka sekali memperbaiki TV. Tujuannya apa? Dapat barang yang murah tapi bagus untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya sudah bilang, saya tidak mengajarkan anak-anak saya di sini untuk meminta-minta. Kita semua anak raja. Ya, Tuhan bisa berikan hikmat caranya bagaimana untuk kita tidak menjadi pengemis. Ingat, kita anak raja, tidak usah minta-minta. Jadi, ya saya berusaha untuk belajar, untuk jadi berkat. Nah, Alkisah tujuannya baik kan? Berarti tujuannya baik ya? Tujuannya baik. Tapi arahnya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Saya paksakan diri saya memberi TV second dengan cara yang buta. Lihat TV FB, ada TV mati total nih, murah man. Berapa? 200.000 LED, beli. Mati total dibeli. Begitu dinyalain, nggak taunya TV-nya tomper. Layar kena. Gitu. Tujuannya baik nggak? Baik tujuannya. Arahnya benar nggak? Nggak benar. Banyak dari kita anak-anak Tuhan yang sebenarnya sudah dirubah mindsetnya dengan mindset pikiran Kristus. Tujuannya bagus, tapi arahnya salah. Tadi kembali lagi, memaksakan diri. Banyak dari kita hidup seperti itu. Tujuannya bagus, tapi memaksakan diri. Akhirnya jadi apa? Jadi beban. Setelah jadi beban apa? Nyalahin Tuhan. Aduh, Tuhan kok gak dengerin doa saya? Tuhan kok gak jawab doa saya? Tuhan kok gak merespon doa saya? Tuhan bilang, yang mau belajar TV siapa? Tapi kan tujuannya baik Tuhan. Iya, tapi kan arahnya tidak benar. Menurut kita benar, tapi belum tentu apa yang kita anggap benar itu benar menurut Allah. Benar? Karena cara pikir Tuhan dengan cara pikir kita pasti beda. Cara kita kan mengandalkan diri sendiri kan. Tapi kalau cara pikirnya Tuhan kan beda, andalkan Tuhan kan gitu. Salahnya saya di mana? Karena saya terlalu berambisi ingin belajar TV, tujuannya baik, tapi saya lupa waktu mau beli saya harusnya tanya Tuhan. Terkadang emosi jiwa, ambisi jiwa ini karena pengen belajar TV,
Sudah tahu resikonya ada gitu. Sudah tahu resikonya ini kalau beli harga murah tapi belum tentu bisa dipakai. Sudah tahu resikonya, tapi dipaksakan. Oh murah nih, beli. Dipaksakan. Karena arahnya salah. Tujuannya baik, arahnya salah. Makanya jadi seorang atlet, untuk jadi seorang pemenang, harus tahu tujuan dan arah yang benar. Bisa saja dia menang dalam kontes binaraga. Caranya apa? Dia makan doping. Bisa saja dia menang, dia suntik vitamin. Dia tembak. Supaya apa? Bodybuildingnya jadi. Tujuannya apa? Jadi pemenang. Bagus. Arahnya salah. Karena tadi tidak melatih menguasai diri, memaksakan diri. Akhirnya apa? Capek. Saya lihat kemarin satu film di TikTok atau di FB namanya Positif. Ada satu binaraga, dia waktu masih muda, dia pengen jadi seperti Hulk. Hulk tahu ya, Hulk yang badannya besar itu. Dia pakai hormon, dia suntik hormon, sehingga badannya ini belendung sini. Wah, pokoknya belendung deh kayak balon. Cuma yang jadi masalah ketika tua. Ketika sudah tua, ini rupanya bukan otot, tapi hormon yang disuntik. Apa yang terjadi? Ngegelambir, tau ngegelambir gak? Apa sih bahasa ininya? Pokoknya jadi loyo gitu. Tapi hormon itu masih ada gitu loh. Jadinya badannya hancur sekali. Kasihan, karena dipaksakan. Tapi seorang pemenang, dia harus tahu porsi, tujuan dan arah. Dia harus tahu porsi dirinya sendiri. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama, ikut bertanding. Untuk jadi pemenang nggak bisa jadi penonton, harus ikut bertanding. Yang kedua, berlatih menguasai diri. Itu nggak mudah. Tapi kita terus latihan. Kita semua belum sempurna, tapi sedang menuju ke arah sempurna. Kita semua belum kudus, tapi kita menuju tentang hidup yang kudus. Kita berusaha berlatih untuk menguduskan diri kita. Yang ketiga adalah mengetahui tujuan dan arah. Tujuan kita ikut Tuhan adalah keselamatan. Jadi Kristen, tujuan utama keselamatan. Karena kemarin kita sudah belajar, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Tujuan kekristenan keselamatan, bukan yang lain, bukan jadi kaya, bukan dipromosikan. Itu bonusnya. Tujuan utamanya adalah keselamatan. Yang keempat, kita baca ayat selanjutnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dalam pertandingan kita bisa melihat garis finish. Dalam pertandingan kita tahu itu ada garis finish. Tapi dalam kehidupan Kristiani, kita tidak tahu garis finish kita kapan. Pertandingan sesungguhnya kita bisa melihat garis akhirnya. Tapi kehidupan kekristenan sesungguhnya kita tidak tahu garis finish kita kapan. Ada yang tahu garis finishnya kapan? Iya, maksudnya pulang ke rumah Bapak, bukan nanti ke rumah Bapak, pulang ke rumah Bapak. Nah, kita sudah tahu jalan pulang. Jadi kita tidak pernah tahu garis finish kita kapan. Tidak pernah tahu. Banyak orang-orang yang sehat mendadak lewat kok. Bahkan olahragawan sekalipun yang sedang bermain olahraga tiba-tiba kolaps. Coba nanti lihat-lihat YouTube tuh, banyak tuh orang lagi nyanyi di panggung tiba-tiba jatuh. Kita nggak tahu garis finish kita. Kapan saja Tuhan mau panggil pulang, sudah waktunya pulang, sudah tercatat dalam kitab kehidupannya pulang. Kalau belum pulang, puji Tuhan, masih bisa berkarya. Kalau disuruh pulang, lebih puji Tuhan, karena bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Kalau saya, nggak ada amin. Nah, permasalahannya
sekarang, kalau kita tahu akan ada garis finish pada akhirnya, pastikan kita mencapai garis finish yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya tanya sekarang, siapa yang masuk surga? Saya percaya semua orang katakan. Benar atau benar? Benar ya? Ayo saya tes. Malaikat tolong catat. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Oh, belum semua. Tapi pertanyaannya sekarang begini, kalau Tuhan datang siapa? Oh, siapa? Kecil banget semua. Saya mau tanya sekarang, kalau Tuhan Yesus datang sekarang ini, saat ini juga siap nggak? Siap. Puji Tuhan, 50%. Saya tanya sekali lagi, kalau Tuhan Yesus datang saat ini, kita bertemu Tuhan Yesus, siap atau tidak? Siap. Puji Tuhan, udah naik Tuhan, 75%. Berarti firman hari ini mempersiapkan kita supaya kita sampai pada garis finish. Ingat, kalau tadi dikatakan bahwa yang pemenang itu satu orang saja, itu bukan berarti pemenang satu orang. Sebenarnya dalam pertandingan saya mau tanya, ada juara, berapa juara dalam pertandingan? 3, 5. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Tergantung panitia ya. Kalau panitia banyak duit bisa sampai harapan 1, harapan 2 masih ada lagi ya. Kalau panitianya budgetnya minim cuma 3, ya paling top 5 gitu ya. Gitu. Tapi yang jelas ayat tadi berbicara bahwa kemenangan itu pribadi lepas pribadi. Satu orang saja. Jadi pastikan kita nggak usah lihat orang lain. Kita dulu. Pastikan kita mencapai garis finish. Menyelesaikan pertandingan dengan baik dan benar. Jadi ada 4 hal untuk jadi pemenang. Ikut bertanding, berlatih menguasai diri, mengetahui arah dan tujuan atau tujuan dan arah. Yang keempat, mencapai garis finish. Jangan sampai kita digelanggang lagi lari gitu ya. Karena kan setiap orang begitu percaya Yesus kan secara tidak sadar sudah masuk pertandingan iman itu sebenarnya. Sudah masuk tuh, sudah ada dalam pertandingan iman. Ya. Jangan sampai di tengah jalan berhenti. Orang-orang udah pada lari nih, kita di row kita, di line kita berhenti di tengah. Stop. Jangan sampai. Tapi jangan juga jadi penonton. Melihat orang mencapai garis finish, kita bertepuk tangan, tapi kita tidak mendapat kebahagiaan untuk menerima piala. Itu tadi mahkota yang abadi. Jadi ingat, hari ini Roh Kudus mau berbicara untuk menjadikan kita seorang yang pemenang. Supaya nantinya pada saat Tuhan Yesus datang, ketika terjadi pemisahan itu, kita ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Amin. Ya, nanti dibaca, silakan dibaca. Saya sedikit cerita tentang orang-orang yang saya layani. Kebanyakan dari kita semua adalah orang berdosa. Bukan kebanyakan, kita semua orang berdosa. Benar? Dari kecil aja kita lahir saja sudah berdosa. Loh, kok bisa Pak? Bayi kan belum bisa mencuri. Bayi kan belum bisa berbohong. Kok bisa? Dia belum berdosa tapi membawa benih dosa. Bayi belum berdosa tapi sudah membawa benih dosa. Benih siapa itu? Benih Adam dan Hawa. Ada benih dosa. Nah, sebab itu kita butuh juru selamat yang namanya Yesus. Yang saya layani rata-rata orang-orang sebelum buka gereja ya, sebelum gereja ini dibuka. Jadi mundurlah sekitar di belakang 7 tahun yang lalu. 8, 9 tahun yang lalu. Banyak orang-orang yang saya layani, orang-orang yang mungkin mau mengakhiri hidupnya. Mereka merasa tidak berharga gitu ya. Mereka merasa tidak ada jalan keluar. Mereka give up.
ketika tadi saya bilang orang Kristen yang berhenti di garis pertandingan, di tengah garis pertandingan. Dan puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, ketika dilayani, mereka bertobat. Dan waktu kemarin Empower 21 di Jakarta, tahun berapa itu? 2000 berapa? Kita ke Jakarta 2012 ya? 2017 saya bertemu dengan beberapa orang yang saya layani, dan Tuhan perbaharui mereka menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu cara Tuhan bagaimana, karena mereka biasanya tidak ada di Batam. Yang saya layani biasanya orang yang tidak ada di Batam. Tapi yang jelas mereka mendapat pertolongan Tuhan. Mereka jadi pemenang. Kalau ditanya caranya bagaimana, saya nggak tahu. Waktunya gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan mendesain kita semua menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Oleh sebab itu, Roh Kudus sampaikan pada hari ini buat kita, ikut bertanding, berlatih menguasai diri, terus mengetahui arah dan tujuan, dan yang keempat, pastikan kita mencapai garis finish dengan baik dan benar. Amin. Sekalipun kita diawali dengan orang yang berdosa, tapi pastikan kita akhiri menjadi orang yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu sebagai deklarasi iman kita, bahwa kita didesain untuk jadi pemenang, dan Tuhan punya cara untuk menjadikan kita lebih daripada pemenang. Engkau yang lebih tahu. Start sudah. Ini kayaknya lagi dalam awang ngantuk atau gimana? Fokus ya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kita ulangi lebih sungguh-sungguh lagi.
pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita sembah Dia. Hirata karada basyakarada bayarala basyikirada basyikirada kuriala basyakarada basyikirada basyikirada humastikirala basyakarada basyikirada. Tuhan, Engkau tahu masalah anak-anak, Engkau tahu pertandingan anak-anak. Saya percaya semua dari kami ikut bertanding. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami semua untuk boleh keluar sebagai pemenang. Ajarkan kami Roh Kudus, buat kami untuk tetap ada di jalur pertandingan. Buat kami untuk terus berlatih menguasai diri. Buat kami Tuhan, agar kami mengetahui tujuan dan arah kami. Buat kami Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh mencapai garis akhir. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan, dalam segala pertandingan hidup mereka, semuanya keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan baru dari surga mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang jadi pecundang, semua keluar sebagai pemenang. Tidak ada yang jadi penakut, tapi semuanya penakluk di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Yes, Lord. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Oleh sebab itu Roh Kudus perbarui setiap dari kami, sehingga kami bukan hanya menjadi penonton pertandingan, tapi kami semua ikut bertanding. Bahkan kami percaya Tuhan, dengan pertolongan dari Roh Kudus, kami terus melatih diri kami untuk memiliki penguasaan diri. Jangan biarkan kami memaksakan diri, apalagi melukai diri kami. Tapi biarlah kami melatih, menguasai diri kami sesuai dengan porsi yang kami punya. Bahkan Roh Kudus berikan kami pengertian untuk mengerti tujuan dan arah seturut kehendak Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri, kami mau berjalan bersama Tuhan. Bahkan Abah Bapa, setiap dari kami akan mencapai garis finish nantinya. Tapi kami tidak tahu kapan kami berhadapan dengan garis finish kehidupan kami. Tapi kami percaya satu hal, Engkau adalah Immanuel. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami semua boleh mencapai garis finish akhir pertandingan hidup kami pribadi lepas pribadi dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Materaikan firman ini ke ruang tanah hati anak-anak, ke bawah berakar, bertumbuh, berpucuk dan berbuah, sehingga boleh dinikmati oleh kami pribadi lepas pribadi
dan juga dinikmati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan kami pelaku firman. Jadikan kami pemenang dan bahkan lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Ulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat pemulihan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang bermain. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama